Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu, bisa hadir di dalam majelis Al-Quran yang mana kita wajib memahami, wajib mengetahui bahwa perkara ini merupakan perkara terpenting di dalam bagian syariat agama kita ini. Jadi masalah ilmu merupakan masalah terpenting yang ada di dalam bagian syariat agama ini. Tidak ada kewajiban yang lebih utama, tidak ada kewajiban yang lebih agung dibandingkan kewajiban dengan memahami dan mempelajari ilmu tersebut. Tidak ada kewajiban yang lebih utama dan tidak ada kewajiban yang lebih agung, ya, dibandingkan dengan kewajiban tolabul ilm, ya, karena ilmu merupakan pondasi yang paling utama,
pondasi yang paling agung, pondasi yang paling mendasar, dan tidak ada lagi pondasi yang lebih utama dibandingkan pondasi ilmu tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya, baik itu dalam masalah akidah, masalah ibadah, atau masalah apa saja. Allah melarang kita mengikuti sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menafsirkan surat 17 ayat 36 tersebut, ya, menjelaskan tentang tafsir ayat tersebut. Tafsir ayat tersebut, ya, apa tafsirnya? Beliau mengatakan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Pertama, ayat itu menjelaskan tentang ilmu harus dimiliki terlebih dahulu. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Itu pelajaran yang ada di ayat 36 itu. Pelajaran pertama, ilmu harus dimiliki terlebih dahulu sebelum perkataan dan perbuatan. Pelajaran yang kedua adalah nahallahu alal ibad. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hambanya anit taklid, dari taklid. Pelajaran yang kedua apa? Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hambanya dari perbuatan taklid. Apa itu taklid? Taklid itu ikut-ikutan tanpa dasar. Ya, ikut-ikutan tanpa dasar. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ilmu, ya. Maka seluruh syariat agama ini pelajaran yang kedua yang menunjukkan dahsyatnya ilmu dan pentingnya ilmu. Yang ketiga pelajaran dari ayat ini adalah apa? La yakumuddin, la yakumuddin, agama tidak bisa ditegakkan. Pelajaran yang ketiga dari Al-Isra ayat berapa tadi? 36, ya. La yakumuddin, agama tidak bisa ditunaikan. Agama tidak bisa dilaksanakan. Ya. Illa bih, kecuali dengan ilmu. Semuanya
akidah nggak bisa dilaksanakan. Ya, akidah nggak bisa dilaksanakan, ibadah nggak bisa dilaksanakan, muamalah akan carut marut. Ya, bagaimana perdagangan yang riba? Apa perbedaan riba dengan bukan? Itu semuanya membutuhkan ilmu. Makanya tidak boleh seorang muslim meremehkan majelis ilmu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada malam hari ini, insyaallah kita akan membahas lanjutan dari pembahasan kitab Ahbabullah. Kitab Ahbabullah, yaitu karakter-karakter yang dicintai oleh Allah, yang ditulis oleh Syekh Abdullah Azim. Ya, ada 40 karakter yang dicintai oleh Allah. Kita masuk karakter yang ketujuh, golongan yang ketujuh, yaitu orang-orang yang bertawakal. Orang-orang yang bertawakal. Definisi tawakal sudah kita sampaikan. Definisi tawakal sudah kita bahas secara bahasa. Ya, adapun tawakal menurut syariat, ya, adapun tawakal menurut syariat, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, dinukil oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Ada di beberapa kitab, bisa dilihat di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, yaitu syarah kitab Riyadhus Shalihin oleh Syekh Salim, menukil nasihatnya Imam Ibnu Rajab ini. Ya, beliau mengatakan yang dikatakan tawakal itu adalah i'timadul qalbi shadiqah, ya, penyandaran hati, penyandaran hati, dengan benar, dengan sebenar-benarnya, penyandaran hati dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Litaksilil masalih, untuk meraih, atau liyujallib, untuk meraih, al-masalih, berbagai macam kemaslahatan, supaya bisa meraih atau agar bisa meraih berbagai kemaslahatan. Wadaf ilmador, dan menolak berbagai macam bahaya. Ini dia namanya tawakal. Jadi penyandaran hati kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Itu pengertiannya pripun.
penyandaran hati kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Iku nek cara Jawane ngoten pripun? Napa? Pasrah bongkoan lho. Iki sing gak ngerti Jawa repot Iki bongkokane apa sing diserame? Bongkokane tebu ta damen ya. Jadi yang namanya pasrah bongkoan itu Pak, betul-betul bersandar kepada Allah dan kita sudah lepas. Ya. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas itu Allahus Somad. Itu pengertiannya panjang itu, dan dalam sekali Allahus Somad itu. Yang dari situ nanti jiwa seorang mukmin itu kokoh. Jiwa orang mukmin itu kuat, jiwa orang mukmin itu teguh, jiwa orang mukmin itu tangguh. Dan terlihat dari apanya? Awas ini nggih, ini nanti membongkar kita soalnya. Gak gampang sambat. Gak gampang berkeluh kesah. Gak gampang sumpek. Gak gampang resah. Itu efek dari pengaruh penyandaran yang benar kepada Allah. Ngerti sebuah konsekuensi hidup itu ngerti. Ngerti semuanya. Konsekuensi hidup, konsekuensi berislam, konsekuensi berserah diri kepada Allah. Makanya jenengan lihat, ketika sahabat Bilal menyatakan diri masuk Islam, sejak itu dia mulai merasakan apa? Hantaman-hantaman, cobaan-cobaan, siksaan-siksaan dialami. Pertanyaannya, berkeluh kesah? Hah? Gampang resah? Kalau mau diancam panik? Enggak. Coba sekarang cocokkan dengan sifat kita. Kita gampang panik atau gampang tenang? Coba. Ini persoalan serius, ini persoalan akidah kita. Gampang semangat atau gampang putus asa? Kalau capek itu menderita apa menikmati? Itu jawaban buah ngaji kita ini. Kalau masih gampang keluh kesah, gampang capek, apalagi gampang nyalano kono nyalano kene, wis jelas ini bobrok akidah kita itu. Materinya saja yang sudah khatam tentang akidah, tapi akidah itu belum masuk menjadi jiwa kita. Buktinya apa? Gampang keluh kesah. Itu karakter dasar Pak soalnya. Orang beriman nggak begitu. Karena ngerti konsekuensi. Apa konsekuensinya iman? Ini akidah loh ini. Untuk apa antum khatam kitab ini, kitab ini? Kalau kemudian jeron ini ku melompong, ngerti melompong? Penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, penuh kecemasan. Kalau melaksanakan perintah itu penuh dengan keraguan-raguan antara iya dengan tidak. Rasakan yang betul. Rasakan yang betul. Evaluasi. Ya. Jadi kalau orang-orang yang mukmin itu begitu mendapatkan perintah itu, menjalankan perintah, melihat sebuah momen-momen itu enggak ada kesangsian. Setiap menjalankan perintah Allah itu pasti maslahat, walaupun secara dohir mudorot. Paham ini? Kan perintah Allah itu kadang-kadang menurut logika kita itu nggak pas. Ya. Nah, contohnya tadi kita ngobrol-ngobrol waktu berangkat ke sini. Jadi kadang-kadang kita itu diuji Allah dengan perintah yang menurut logika itu merugikan. Ya, kita lagi butuh, orang butuh ke kita. Kalau kita bantu kan urusan kita terbengkalai. Betul? Betul? Iya. Kita sedang butuh, orang butuh ke kita. Kalau milik yang kita terbatas kita kasihkan dia, urusan kita
terbengkalai. Makanya kalau kita ngurusi urusan orang lain, nggak usah jero-jero kan, kan? Soalnya kita juga punya. Kalau kita sibuk ngurusi orang lain, maka urusan kita, kan kita juga punya masalah, kita punya kewajiban di rumah tangga. Secara logika betul nggak? Betul nggak? Secara syariat. Iki sing bulet iki. Makanya kalau mbak sampean wedi nangani kasusnya wong, gak terlalu jauh-jauh ngurusi orang lain, karena kita akan punya masalah juga. Kalau kita sibuk ngurusi orang lain, gimana masalah kita? Ini namanya nggak paham. Antum lihat naskahnya Syekh Utsaimin, apa kata beliau? Kalau kamu ingin beban-bebanmu, hidupmu itu dihilangkan oleh Allah, carilah orang-orang yang punya beban, hilangkan bebannya. Loh kan, siji maneh. Kalau kamu punya kesulitan, nggak selesai-selesai, carilah orang yang punya kesulitan, bantulah dia untuk menyelesaikan. Loh kok iso kaya ngono teko ngendi? Dianalogikano, nyambung? Dianalogikano nyambung? Gak nyambung. Makanya kalau mbak sampean selalu analogi, tawakal itu berseberangan dengan analogi. Iki sing kadang-kadang mboten maduk, Pak. Makanya kata Syekh Utsaimin, kalau kamu punya masalah nggak selesai-selesai, carilah temanmu yang punya masalah, bantulah dia. Urusanmu akan selesai nanti. Ketemu nih di mana ketemunya? Kok iso tutuk gini piye iki? Bukankah Nabi sudah mengingatkan dalam sebuah hadis dalam kitab Arba'in Nawawi, barang siapa yang menghilangkan beban orang lain, mulai nyantol nek ngene. Barang siapa yang meringankan beban orang lain, Allah akan ringankan bebannya. Orang yang menghilangkan kesulitan orang lain, logika kita nggak masuk. Nah, makanya nanti setelah pengajian share di grup, ada yang punya masalah enggak gitu ya. Enggak lah akeh sing daftar. Ayo wani enggak sampean? Nah, ternyata kita tuh ngaji tok, kon praktek emah. Enggak yakin dengan ilmunya sendiri, enggak yakin. Antum pahami hadis itu gimana? Kan itu berkali-kali dibahas itu. Tapi kita takut nangani masalah orang lain. Nah terus antum ngaji itu pahamnya di mana? Memahaminya bagaimana? Itu kan secara logika, secara zahir merugikan kita. Gitu loh. Padahal kita lupa kalau kita nangani orang lain, urusan kita, ilmunya tadi gimana? Di tangani siapa? Allah, tidak berantakan. Allah yang nangani. Jelas? Lah kalau yang nangani Allah, yang ngurusi Allah, lebih baik mana daripada kita yang ngurusi? Nah, itu teori ini. Iku napa? Saiki kula mbek sampean yakin nggak dengan ilmu itu? Ini keyakinan ibu-ibu juga demikian. Sering kali analogi. Makanya timbul gampang cemas, timbul gampang khawatir. Intinya apa? Kita kurang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Makanya kan belum pure kalau bahasa orang Jawa itu. Tawakalnya dorong pure.
tercampuri dengan keraguan. Makanya disebut al-yakin itu, al-yakin itu adalah yunafili syak, yunafili syak, menghilangkan keraguan. Jadi si ono ragu-ragu berarti orang yakin. Ya podong ini kalau Mas. Yo nek percaya ini percaya aku, tapi nah ngono kan, aku yakin tapi gak yakin. Saya coba sampean tolek, ini ada soal ya. Yakin si yakin tapi sama dengan apa? Hah? Sama dengan apa? Gak yakin. Yakin si yakin tapi sama dengan apa? Gak yakin. Yakin itu menghasilkan ketenangan. Yakin menghasilkan ketenangan apapun peristiwanya. Apapun peristiwanya. Makanya tadi saya katakan, kita ini masih babak belur akidah kita ini. Nek materi ini akidah wis tepak. Materi ini wis mapan. Paham tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, paham itu, tapi belum mendalami. Coba mengkaji asma wa sifat itu yang sudah kita kenal, yang disebut dengan ma'rifatullah. Sudah kenal kita dengan Allah. Kalau kenal, kenapa kok ragu? Kenapa kok ragu? Ragu itu menunjukkan nggak kenal kita. Sifatnya hanya kenal nama, tapi nggak kenal sifat. Ya, makanya Nabiullah Ibrahim, contoh-contoh inspiratif yang dihadirkan oleh Al-Quran itu sangat luar biasa. Ya, contoh-contoh inspiratif yang ada di dalam Al-Quran itu luar biasa, Pak. Ya, seperti halnya yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melalui kisah Nabi siapa? Musa alaihi salatu wassalam. Melalui Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Ini luar biasa, Pak, luar biasa. Ya, kisah Nabi Musa bisa dilihat dari dua surat. Ya, bisa dilihat dari dua surat. Yang pertama bisa kita lihat dari surat Toha. Ini kita belajar dulu dari surat Toha. Surat 20 ayat 38 dan 39. Surat Toha 38 39. Mari kita simak ada peristiwa apa di situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awhayna ila ummika ma yuha an qadhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulkil yammu bis-sahili ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Iya. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan. Ilham itu adalah perintah kami kepada ibumu. Letakkanlah dia Musa di dalam peti. Kemudian
hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Masya Allah. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Masya Allah. Ini kalau dilogikakan, gimana pendapat antum? Pendapat antum gimana ini? Iki jenenge ula marani kepuk, Pak. Antum tahu perintah ini Allah ilhamkan perintah ini kepada Ummu Musa. Ya, kalau kamu tenang, rawatlah. Kalau kamu khawatir, susui terlebih dahulu, setelah itu hanyutkan ke sungai. Iki wis berseberangan iki. Ditambah lagi apa? Nanti biar dia mengalir mengikuti sungai ini, nanti aku sampaikan kepada Fir'aun. Engkau cek dijokok Fir'aun. Bersamaan dengan itu, Fir'aun sedang membuat undang-undang untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Iki dilogikakno ya apa kata ini? Silakan direnungkan. Dilogikakno ya apa iki? Nanti biar diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya Nabi Musa. Sementara di saat yang bersamaan, Fir'aun sedang membuat sebuah undang-undang, di mana undang-undang itu membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari anak Bani Israel. Dilogikakan gimana ini? Makanya perintah Allah itu pasti maslahat, dan jangan pernah ragu-ragu untuk melakukannya. Ya. Nah kalau kita ragu-ragu, ya nggak tadi dandanan ibadah kui. Mangkari akhirnya mangkrak, ngaten. Napa mangkrak nih kenapa? Ya, maka gak tadi dandanan. Rusak akidah ini, agama ini rusak. Akhirnya kan terjadi seperti hasilnya seperti kita ini, gampang resah, gampang capek, gampang sambatan, gampang berkeluh kesah. Itu menunjukkan gak ngerti konsekuensi. Rasa takut itu bukti kita gak kenal Allah. Loh gitu loh. Lah wong orang saja dapat dekengan, dapat dekengan yang punya kedekatan dengan hukum, aman dia, tenang, gak ada khawatir, gak ada cemas, ngelakon sembarang wis gampang. Aku duwe dekengan, lho ngono iku manusia lho. Dekengan ini siapa? Manusia. Kita nggak tember-tember, kita dekengan itu yang menciptakan manusia. Sudahkah kita kenal Allah? Nah, maten. Makanya di dalam ayat ini belum selesai. Ini terulang di dalam surat Al-Qasas. Ya, terulang di dalam surat Al-Qasas. Surat 28 ya, ayat 7 sampai ayat 9. Ya, kita lihat surat 28 ayat 7 sampai ayat 9. Ini lebih jelas lagi Pak ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجائلوه من المرسلين
faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia Musa. Jika engkau khawatir atas keselamatannya, hanyutkanlah dia ke sungai Nil dalam sebuah peti yang mengapung. Jangan engkau takut dan janganlah pula bersedih. Sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul. Kemudian keluarga Fir'aun memungutnya agar kelak dia menjadi musuh dan penyebab kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya adalah orang-orang salah. Istri Fir'aun berkata kepadanya, anak ini adalah penyejuk hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia memberi manfaat bagi kita atau kita mengambilnya sebagai anak. Mereka tidak menyadari bahwa anak itulah Musa yang kelak menjadi sebab kebinasaan mereka. Insyaallah. Ini pelajaran yang sangat dalam, Pak. Ya, yang terlepas dari cara berpikir kita. Kita di dalam mengkhawatirkan sesuatu, saya ulangi, kita dalam mengkhawatirkan sesuatu atau menakutkan sesuatu itu dari cara pandang kita dengan segala keterbatasan ilmu. Tapi kita sudah memberikan hukum, engkau naik ngene, engkau naik ngene. Itu kan pikiranmu. Paham ini? Ini kan akalmu yang sangat terbatas. Satu hal yang kita lupakan, apa? Allah punya cara yang tidak bisa dipikir oleh manusia. Makanya kita disuruh tawakal. Kenapa? Karena Allah punya cara yang tidak bisa dipikir oleh manusia. Kayaknya niki masuk pikiran kula mbek sampean enggak? Allah tanamkan kasih sayang di keluarga Fir'aun. Yang utek-utek hati ini siapa? Loh gitu loh. Sampai dikuatkan, ini menjadi penyejuk hatiku hai Fir'aun dan juga hatimu. Dan ternyata Fir'aun juga senang dengan bayi ini. Siapa yang buat ini? Kok gak diteronang tonggoni Fir'aun? Kok Fir'aun sing jupuk? Ini kan gak bisa dilogikakan, Mbak. Ini akidah. Ini tawakal. Ya. Maka di dalam ayat ini, di dalam dua surat ini terkandung pelajaran yang sangat dahsyat. Apa pelajarannya? Pertama, ayat-ayat tersebut menunjukkan adanya al-yakin, as-sadiq, yakin yang sebenarnya. Ya, la yakhlutah, tidak tercampuri dengan ar-raib, keraguan, wasyak, dan kebimbangan.
Sama sekali enggak. Begitu dapat ilham dari Allah, Ibunda Musa menyusuinya dan masukkan ke dalam keranjang, dan tanpa ada keraguan diletakkan di atas sungai. Bayangan kita, wah gak karu-karuan, Bang. Iya nek arek umur 17 dijegoro ngelangi ya. Ini bayi. Logikanya apa? Ini keyakinan yang utuh, keyakinan yang jernih. Dan ini Nabi Musa, umminya Nabi Musa betul-betul mengenal siapa Allah itu. Karena Allah yang merintah dijalankan, walaupun menurut logika membahayakan. Ini zaman saiki kan yo gak ngono yo anu. Saya yo percaya rek, tapi yo gak ngono yo an. Yo jangan goncang iman ini. Goncang. Ya contoh yang sederhana tadi, nggak usah muluk-muluk itu. Nolong orang susah, sementara kita dalam kondisi susah, gak mungkin sudah. Ya gak mungkin. Terus ayat ini, hadis ini prakteknya piye, ngono lho masalahnya. Hadis ini prakteknya piye. Insyaallah. Jangankan orang lain, orang tua sendiri pun kita tahan duit itu. Padahal saat itu orang tua kita sangat butuh. Kita juga benturan butuh. Nah, ini kan ujian iman ini. Logika masuk. Oh, yakin ya yakin, tapi ya gak ngono. Nah terus ngono ya apa? Akhirnya ya ngono neng. Ya Allah, makanya kalau bikin guyonan dengan Ustaz Abu Hudzaifah, kita itu jangan sampai punya akidah lento gosong gitu. Ngerti akidah lento gosong gitu. Jopo ini koyok kematengan. Ngerti lento gosong aja men? Ngerti lento gosong gitu? Lento gosong itu kan biasanya nek goreng kebrangas. Nek goreng lento itu mesti ini api itu pelan-pelan, wah ini langsung digas, lento langsung cemplung, langsung mateng, kematengan. Begitu dintas, jabone kematengan jero, mentap bledes, ngaten niku. Ya iku akidah kula mbek sampean akidah lento gosong iku mang. Jaba iku kaya teges-teges kula mbek sampean, tapi rapuh. Sederhana Pak. Ciri yang paling gampang dilihat, kita ini tahan nggak dengan segala apa yang ada. Capek, dinikmati capek. Coba sampean pegel, sing wedok ganggu, wah mutel tawone. Ngene ngaji akidah, bangga dengan kitab yang sudah khatam. Apaan sing mbok banggakno, lento gosong kok dibanggakno. Ngapunten betul itu. Kalau kesah itu bukan sifatul mukmin, sifatun nifat. Laki-laki capek, iku resiko. Aku nyambut kayak kesel loh. Ojo nyambut kayak sing tengok-tengok kesel kok. Lah iya bener. Ono sing luwih kesel maneh Mas, ndelok wong tengok-tengok tok, tambah kesel maneh. Kerja itu yo kesel, ngingoni anak iku berat. Wong rambut manuk ruwet apa maneh rambut anak. Itu resiko, jalani, nikmati. Banyak orang-orang capek dosa, tapi enggak berkeluh kesah. Capek di dalam dosa, enggak keluh kesah. Capek dalam maksiat, enggak keluh, mereka menikmati. Kita itu lebih berhak menikmati capek. Tapi kenapa berkeluh kesah? Akhirnya menderita. Cerita aku wis ya Allah wis tambah sawur iki tambang ngene kate duwe anak man wah rapuhnya ini tunjukkan.
Di mana pencarian surga? Di mana pencarian ampunan? Di mana pencarian rahmat? Di mana pencarian pahala? Coba kita cek. Ini alat ngecek sih paling gampang nih, Pak. Ya, dibuka surat Al-Imran. Nanti kita kembali ke surat Toha dengan surat Al-Qasas. Ini pelajaran berharga soalnya. Kita buka dulu surat Al-Imran untuk ngecek kondisi iman kita ini. Sebentar. Surah Al-Imran sebentar. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Ayat berapa itu? Ada yang ketemu enggak? Ayat 146. Ayat 146. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ya. Betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpahnya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Betapa banyak para nabi yang berperang, yang didampingi sejumlah pengikut-pengikut yang bertakwa. Lihat karakteristiknya ini. Bagaimana pengikut-pengikut yang bertakwa yang menjadi pendamping-pendamping Nabi itu? Satu, apa kata Allah? Wala tahinu fama wahanu lima asobahum fi sabilillah. Mereka tidak menjadi lemah atas musibah yang mereka terima di jalan Allah ini. Enggak lemah. Wa ma dha'ufu, dan mereka tidak putus asa atas musibah yang mereka alami. Wa mastakanu, dan mereka juga tidak gampang menyerah kepada musuh. Lihat karakternya ini, sosok yang bagaimana ini, Pak? Tidak lemah, tidak putus asa, tidak gampang menyerah kepada musuh. Ini sosok yang bagaimana kira-kira? Apa yang membuat mereka seperti ini? Imannya. Apa yang membuat mereka jiwanya begitu tenang? Akidahnya. Gitu loh. Ya mungkin nanti kapan-kapan kita bahas secara khusus materi. Di saat rasa lelah melanda jiwa. Pernah lelah? Sering. Pas lelah anak gudo. Cocok ya. Pas lelah istri nggak ngerti. Wah pas sudah. Jaran guyangi metu kabeh. Astagfirullah. Rasa capek, rasa lelah itu melanda jiwa. Marah, Pak. Ya, insyaallah.
Pun, ini contoh sederhana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita pelajari ya. Jadi ada pelajaran yang sangat besar. Yang pertama, ini menunjukkan sebuah keyakinan yang utuh, keyakinan yang jujur. Ya, kepercayaan yang teramat besar kepada Allah Ta'ala. Bukan main-main. Bukan teori. Bukan sekedar pembahasan, bukan sekedar pengajian. Ya, antara perintah, antara keyakinan dengan fakta. Masya Allah. Ya, ini sebuah keyakinan yang sangat kuat. Yakin akan kekuatan instruksi wahyu. Masya Allah. Percaya atau yakin akan kekuatan instruksi wahyu, sehingga tidak sempat berpikir. Tidak sempat berpikir apakah perintah itu berbahaya atau tidak jika dilaksanakan. Gak sempat berpikir begitu, karena umiknya Nabi Musa itu gak ngelihat resiko, tapi dia ngelihat siapa yang merintah. Dan itu pengenalan, itu makrifah. Lihat kisah yang kedua diantaranya, Hajar, istri dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Istri dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika sampai di bawah pohon di tengah padang Sahara, setelah itu turun, Nabi Ibrahim pun turun mengantarkan Hajar ke bawah pohon tersebut bersama Ismail. Setelah itu Nabi Ibrahim berjalan meninggalkan Hajar, dan Hajar mengikuti pelan-pelan di belakangnya. Lalu memanggil Nabi Ibrahim. Kok nggak berhenti Nabi Ibrahim ini? Dipanggillah ya Ibrahim. Ya Ibrahim, hal tatrukuni biwatin ghairi di unasin wala syai'. Ditanya oleh Hajar, ya Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan aku di sini seorang diri? Ini tempat jauh loh ini. Ini lembah. Lembah itu posisinya di bawah, dikelilingi dengan perbukitan, itu namanya lembah. Ini lembah dan jauh dari, apa kau akan tinggalkan aku diri seorang diri? Wala unasin, tidak ada teman. Wala syai'in, gak ada bekal apa-apa. Logika kan ini? Ini khusus Hajar loh ya. Bojomu jok tekek hutan kok terus niru Sulaiman Ibrahim. Ini akal. Nabi Ibrahim tidak menjawab, tidak noleh, jalan lagi. Kira-kira Nabi Ibrahim sendiri berat apa ringan? Berat. Bot pak, abot. Makanya gak wani ngomong dia. Ditakoni ngono gak wani ngomong. Berat hatinya. Dan dia mencintai Hajar, mencintai Ismail. Akhirnya kok jalan terus, diketing lagi sama Hajar. Ditanya lagi, dipanggil, ya Ibrahim, hal tatrukuni biwatin. Saya coba, gimana seorang suami yang mencintai istri, lalu ditanya oleh istrinya untuk ditinggal di tempat tersebut? Mau ngomong apa? Sementara ini Nabi Ibrahim yakin ini perintah Allah. Antara fakta dengan perintah, logika dengan wahyu, mana yang berat? Akhirnya Nabi Ibrahim pun berhenti dan gak jawab. Sulit nerangkannya, gimana? Nerangkannya gimana? Berat pak. Bebannya sangat berat, saya nggak bisa bayangkan. Ya. Kemudian berlanjut Nabi Ibrahim berjalan lagi, dikejar lagi, diketing lagi sama, diikuti sama Hajar. Ditanya lagi, nggak jawab, tetap
kuat, nggak bisa nerangkan. Allah ilhamkan kepada Hajar, ya Ibrahim, Allahu amaroka bihada. Apa Allah yang nyuruhmu demikian? Baru Ibrahim noleh, nangis Pak. Allah. Dia jawab dengan berat hati, dikatakan, na'am, Allahu amarona bihada, amaroni bihada. Allah yang nyuruhku demikian. Ini perintah Allah ya Hajar, ini perintah Allah. Begitu dengar perintah Allah, apa yang terjadi? Hajar segera mengambil sikap. Idzan, jika memang demikian ini perintah Allah, wallahi, kata Hajar, wallahi, sumpah yang diangkat lebih dahulu. Allah, ini keyakinan macam apa ini? Dan iman kita ini keyakinan yang mana? Yang kita yakini apa? Tuhan yang mana yang kita yakini ini? Parah Pak ini. Sumpah diangkat dulu oleh Hajar. Wallahi, demi Allah, kalau ini perintah Allah, apa kata Hajar? La udayyi'unallah. Allah nggak akan sia-siakan aku di sini. Pasti ada peristiwa besar di sini ini. Dan itu yakin Hajar. Pergilah Ibrahim. Ganti sekarang Hajar yang meninggalkan Ibrahim. Begitu dengar ini perintah Allah, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan saya di sini. Setelah itu selesai ujian? Enggak, kelaparan mulai melanda, kehausan mulai melanda, kedinginan dirasakan, panas. Kenapa? Enggak ada rumah. Bukan di dalam rumah. Persoalannya, mengeluh enggak Hajar? Sementara di Haji Hajar ada siapa? Keyakinan Allah nggak akan meragukan saya di sini. Ini pasti ada hikmah yang besar. Masya Allah. Allah punya cara yang tidak bisa dipikir oleh manusia. Itu harus punya keyakinan. Allah punya cara yang tidak bisa dipikir oleh manusia. Nah, kembali kepada pelajaran dari surat Al-Qasas dengan surat apa tadi? Surat Toha dan surat Al-Qasas. Nah, jadi pelajaran besar yang pertama, bahwa ini merupakan bentuk keyakinan yang jujur, keyakinan yang murni, ya, yakin akan kekuatan instruksi wahyu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah bahwa syariat Allah itu terdiri dari satu perintah. Syariat Allah terdiri dari satu perintah, dua larangan, tiga kabar, empat janji. Saya ulangi, syariat Allah terdiri dari empat perkara. Dari berapa? 6 perkara. 1 tentang perintah, 2 tentang larangan, ya, 3 tentang kabar, 4 tentang janji, dan harapan. Itu syariat Allah. Ada perintah, ada larangan, ada berita, ada janji, ada harapan. Itu syariat. Nah, di dalam surat Al-Qasas terdapat
dua perintah. Di dalam surat Al-Qasas tadi kisahnya Nabi siapa? Nabi Musa. Terdapat dua perintah. Perintah pertama, susuilah Nabi Musa. Hai ibu Musa, susuilah Nabi Musa. Perintah kepada ibu Musa untuk menyusui Nabi Musa. Perintah yang kedua, menghanyutkan ke sungai Nil. Perintah yang kedua apa? Menghanyutkan ke sungai Nil. Itu perintahnya. Ada dua perintah. Kemudian ada dua larangan. Ada dua larangan. Larangan pertama, janganlah engkau takut akan nasibnya Musa. Allah, janganlah engkau takut akan nasibnya Musa. Dan jangan pula bersedih hati. Ya. Kemudian selain itu ada dua kabar dan janji. Satu, kami akan mengembalikannya kepadamu. Kami akan mengembalikannya kepadamu. Ada kabar di situ, ada janji, dan menjadikannya salah seorang dari Rasul. Ini kabar sekaligus janji. Nah, ini pelajaran yang terkait dari surat Al-Qasas dan surat Toha berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka dalam hal bertawakal kepada Allah ini Masya Allah, sekali lagi perbaiki tentang pemahaman akidah kita ini. Ya, belajar meyakini janji Allah, belajar membenarkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, belajar mengkaji ulang tentang kisah. Makanya di dalam kitab Muqawwimat, Ad-Da'iyah An-Naji Ilallah menukilkan, ya, Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan ilmu yang bermanfaat itu ada 3 macam, yang semuanya termaktub ada di dalam Al-Quran. Ilmu yang bermanfaat itu ada 3 macam. Yang pertama, al-ilmu yata'allaku billahi jalla wa'ala. Ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu yang berkaitan dengan Allah ta'ala ini meliputi 1, mengenal tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah yang maha baik. Sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang maha baik. Ya, kemudian meliputi perbuatan-perbuatan Allah, rububiyah Allah. Ini ilmu yang pertama yang berkaitan dengan Allah, meliputi apa tadi?
asmaul husna wa sifatihil ula wa rububiyatih, yang meliputi nama-nama Allah yang maha baik dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, dan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Pun kita berhenti sejenak. Apa korelasinya memahami tentang ilmu Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat? Kira-kira manfaat apa yang diperoleh dengan mengkaji sifat-sifat Allah? Apa korelasinya? Kok Imam Ibnu Taimiyah memasukkan ilmu yang bermanfaat itu yang pertama ilmu mengenal Allah, tentang sifatnya, tentang namanya. Lah, kira-kira apa manfaat yang diperoleh dengan mengenal sifat Allah itu? Apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya? Manfaatnya dahsyat sekali. Manfaatnya sangat dahsyat sekali. Itu kalau diyakini dengan benar. Diyakini dengan benar. Contoh, memahami tentang sifat Allah As-Sami'ul Alim. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Ketika orang memahami tentang sifat Allah maha mendengar, tidak ada satu suara, bahkan bisikan, bahkan detaan hati itu diketahui Allah. Manfaatnya apa? Dalam wis ngene ae. Cek gampang. Sampeyan ketok nek jak mikir titik ono tok abot sampeyan iki. Pak, orang kalau sudah akidahnya benar, ngamuk sak ngamuk-ngamuke, kata-katanya nggak akan kasar. Paham? Orang kalau imannya sudah benar, sak ngamuk-ngamuke, nggak mungkin caci makian hujatan keluar dari lisannya, nggak mungkin. Kenapa? Imannya itu menahan dirinya untuk tidak mengucapkan kata-kata seperti itu. Wis evaluasi, nggak usah dijawab. Sampeyan kali kula niku nek muring-muring, kalimat iku kalimat thayyibah apa kalimat sayyi'ah yang keluar? Mungkin dengan istri, mungkin dengan teman, atau mungkin di lapangan, atau di tempat parkiran. Pas marah hebat, apa masih keluar kata-kata yang tidak baik? Cacian, hujatan, teriakan, apa masih keluar? Kalau benar begitu, wis jelas, nggak usah diragukan, durung bener imannya awak dhewe kuwi. Cek jelas nih, cek gak ragu-ragu sampean. Kalau ada suami istri tengkar, biasanya tengkar suaranya banter-banteran, utawa kalimat-kalimat yang tidak baik. Nggih mboten? Saling menyalahkan, kalimat mencela, mengumbar buru, mengungkit-ungkit pemberian, itu kan keluar semua itu nanti. Iya kan? Nah, pada saat serem-seremnya tengkar, tiba-tiba ada ustadz kita datang, bertamu ke rumah kita, mampirlah gitu. Suaranya masih banter atau langsung ngerem dadak? Ustadz yang kita segani mampir ke rumah kita, masih teriak, masih mencela, masih? Enggak mungkin, Mbak. Ya, enggak mungkin. Kenapa?
Kenapa kok tiba-tiba langsung Masya Allah. Ya sampean sing salami. Aku wis ngomong kan. Lembut kayak ketoprak nih. Pertanyaannya, kenapa kok tiba-tiba langsung lirih? Kenapa tiba-tiba suara yang seperti petir tadi hilang? Suara gelodakan gak anak, ngantem mejo ndak anak, duding wis gak berlaku. Kenapa? Wong Ustadz datang tadi, kenapa? Karena segan. Saya ndak mungkin memperdengarkan suara buruk di hadapan Ustadz, gak mungkin. Itu bentuk takzim kita, rasa hormat kita kepada Ustadz. Malu saya, gimana? Malu saya. Masa di hadapan Ustadz aku mencaci maki istriku? Masa di hadapan Ustadz aku menjelek-jelekan istriku? Suara teriak menunjukkan aku nggak berhasil ngaji dengan Ustadz ini, kan gitu. Gimana? Itu terjadi. Karena segan. Karena segan itulah kita pilih kalimat-kalimat yang berubah. Gitu. Nah, ketika ditanya, Ustadz kok sepi Pak? Enggak, sendirian. Boten kali istri di dalam. Saya bisa ngobrol. Oh bisa dipanggilkan, bisa. Dek, ngono manggilnya kalem. Dek, Umi, panggil kalem. Padahal baru saja. Kenapa kok bisa drastis begitu? Segan. Rasa segan, rasa takzim kepada Ustadz ngempet semuanya. Marah, reda, rasa segan yang mengalahkan itu. Betul? Betul? Rasa takzim kita kepada Ustadz itu yang mengendalikan kita. Rasa takzim, Masya Allah. Bon, sekarang Ustadznya keluar lagi. Waktu kita mencaci suami, ibu ngomong kasar dengan suami, atau suami mencela istri, suara kita didengar oleh Allah enggak? Didengar oleh Allah enggak? Yakin? Yakin? Enggak segan? Enggak segan? Perbuatan apa ini? Ustadz lebih disegani, Allah enggak. Perbuatan apa ini? Masuk kesyirikan bukan? Masuk Al-Baqarah ayat 106 berapa itu? Mereka mencintai selain Allah, lebih cinta daripada selain Allah. Lebih mengagungkan manusia, lebih memuliakan manusia, lebih segan kepada Allah, enggak disegani. Sakit dipaham nih, berarti turun bener iman ini. Makanya saya usahain berkaitan dengan masalah muraqabah ini. Makanya menghasilkan sifat muraqabah. Memahami apa? Al-alim, as-sami. Allah maha mendengar. Suaraku kok didengar sama Allah. Gak mungkin saya teriak-teriak. Kenapa? Didengar. Loh gitu loh. Kita waktu sowan ke rumah Ustadz Aunur Rafiq, saya Abu Jibrin, Mas Iskandar Sidoarjo, sowan ya ketemu teman lama Ustadz Yusuf itu, teman mulai kecil, mulai kenal itu ya, mulai beli usia 19 kita udah berteman. Nah ya ketemu konco selengean guyon ngoten niku. Ustadz Yusuf, apa Ustadz? Ustadz Aun di dalam loh. Ustadz Aun ada di dalam. Rasa apa ini? Rasa segan. Itu loh, rasa segan kepada sesuatu menjadikan pengendali segala sesuatu. Nah, sehingga inilah nasihat yang sangat dalam dari Syekh Al-Utsaimin berkaitan dengan merasa dilihat oleh Allah. Belajar dari sifat apa? Sifatnya Allah yang mana? Al-Alim. Allah maha mengetahui,
Kalau kita meyakini Allah mengetahui, apakah kita pernah ada waktu, tempat yang terlepas dari pengetahuan Allah? Apa kata Syekh Utsaimin? Faraqiballah fi hadhil mawadhi thalatha. Jadikan Allah itu sebagai pengawasmu dalam 3 hal. Kata Syekh Utsaimin, jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam 3 hal. Jadikan Allah pengawasmu dalam 3 hal, kamu akan selamat nanti. Kamu menjadi ahli tauhid sejati. Kamu akan menjadi ahli tauhid sejati. Ya. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam 3 hal. Pertama, apa? Jadikan Allah sebagai pengawasmu, faraqiballah fi qaulik. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam ucapanmu. Ya, sehingga nanti disinilah seorang muslim akan mempraktekkan hadis, barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah berkata yang benar. Atau tadi muring-muringnya wong mukmin berarti apa? Dia kalau marah makso keluar kata, rata-rata marah makso ngomong, rata-rata jelek apa baik? Jelek apa baik? Pengalaman muring-muring makso muni api apa elek? Elek. Maka daripada ngomong elek, diem. Maka orang mukmin itu kalau mudah marah itu diem. Kenapa? Dia akan selamat. Itu diam. Kalau makso ngomong mesti akelek. Pun jelas. Jadi hadis wis tuwe dikaji. Masya Allah. Ya, itu pertama. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam ucapan. Kamu akan hati-hati bicara nanti. Yakin omongan ini didengar oleh Allah. Gak ngomong jelek itu, caci maki gak akan keluar. Ya Allah. Yang kedua, faraqiballahu fi fi'lika. Jadikan Allah itu pengawasmu dari perbuatan, dalam perbuatanmu. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam perbuatanmu. Yang ketiga, jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam urusan hatimu. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam urusan hatimu. Bun, itu poin pertama, ilmu yang bermanfaat, yang berhubungan dengan Allah. Jadi manfaatnya apa? Memahami sifat-sifat Allah mulia, membentuk sifat-sifat yang baik. Memahami sifat-sifat Allah yang mulia berpengaruh pada sifat-sifat yang baik. Kita pun akan memiliki perbuatan yang baik. Saya ngaji di Surabaya. Satu saat saya ngaji di Surabaya. Rumahnya niku luas, Pak. Jadi satu ruangan itu dibagi dua, niku ratusan orang masuk itu. Besar rumahnya, kayak ruangan aula hotel katanya. Setelah ngaji, yang punya rumah ngajak saya ke depan. Ustadz, kita ke ruang depan Ustadz, ngobrol. Nah, begitu saya di luar, ibu-ibu, ya Allah, suara aslinya keluar. Sing mak lampir metu, sing ini pelet metu, nyiblorong metu, mutu kabeh. Wah, kakak. Saya kaget, tanya kepada yang punya, Pak Agus, iki suara siapa? Santri ini jenengan. Loh, kok saya kayak, loh iya, kayaknya
jenengan dikira sudah pulang. Wes ngoten niku Ustaz, ibu biasa pun sik kula WA istri kula jaringan. Di WA sama si beliaunya, Umi, tolong ibu-ibu dikondisikan. Ustadz Ro'op belum pulang. Langsung Mbak, Masya Allah. Mak lampir balik ke Gunung Merapi, nyiblorong balik ke Gunung Kidul. Langsung sepi, cep, langsung sudah. Masya Allah. Saya batin, oh berarti saya masih disegani. Cuma sayang kenapa kok ibu-ibu nggak segan sama Allah ini? Hah? Ini yang hilang ini. Bon ya? Nah, jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam perbuatanmu. Yang kedua, yang ketiga apa? Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam urusan ini. Kalau dibahas panjang sekali. Ya, secara global aja. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu ilmu yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kata Imam Ibnu Taimiyah, ilmu yang bermanfaat yang kedua itu adalah ilmu yang berkaitan dengan berita, kabar. Ya, berita dan atau kabar. Nah, berita dari Allah itu ada 3 macam. Berita dari Allah itu ada 3 macam. Pertama, berita kabar tentang peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau, di masa lalu. Nah, berita tentang apa? Peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Disebut apa? Berita tentang peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Disebut apa? Sejarah atau tarikh atau kisah. Makanya Allah turunkan ayat secara khusus Al-Qasas, surat tentang kisah-kisah. Kalau kita belajar tentang berita masa lalu, tentang kisah, apa dapat manfaat? Betul kan dapat manfaat? Apa manfaatnya? Mendapat pelajaran. Tuh satu. Yang kedua, berita atau kabar. Yang kedua apa? Berita dan kabar tentang peristiwa yang akan terjadi. Ya, berita atau kabar tentang peristiwa yang akan terjadi. Contohnya apa? Peristiwa alam kubur, peristiwa tentang fitnah kubur, peristiwa kiamat, peristiwa hisab, peristiwa mizan, dan seterusnya. Itu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Nah, pertanyaannya, apakah mempelajari berita-berita seperti ini ada manfaatnya? Dapat manfaat? Apa manfaatnya? Dalam nama persiapan. Dan nek kula mbek sampean gak paten persiapan kok dulinane uripe. Berarti gak tahu maca berita masa yang akan datang. Baca kisah itu. Berita-berita yang akan terjadi sehingga kita giat menjadi orang. Ini yang menjadikan orang-orang capek itu menikmati capeknya itu. Letih menikmati letihnya. Menikmati hidup ini. Capek niku puas, capek niku bangga kita. Bukan keluh kesah. Capek, keluh kesah, tambah keloro kabeh, Pak. Sampeyan coba, sampeyan pewegel sambatan nang bojo, engko lak bojo melok sambatan pisan. Nggih mboten.
Gak sampean tok, aku di omahku yo kesel. Allah, kan jadi biasaan dinikmati, belajar menikmati gitu loh. Pun itu kisah apa tadi? Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, menghasilkan manfaat, siap siaga. Berita yang ketiga adalah berita tentang janji atau ancaman. Berita yang ketiga berupa apa? Janji dan ancaman. Itu berita dari Allah. Ada janji dari Allah, ada ancaman dari Allah. Mempelajari tentang janji dan ancaman dari Allah ada manfaat? Dalam apa manfaatnya? Tuh itu tadi, bersemangat. Bersemangat. Ya, bersemangat. Capek, semangat, nikmat. Kenapa? Ada janji. Ada janji. Saya kemarin ketemu kerabat. Udah lama ndak ketemu ya. Tangannya mboten saged diangkat. Tak jabati tangan niku ngeten niku. Nangis saya. Saya nangis, ya Allah. Kenapa? Saya ngerti kisahnya beliau. Beliau itu pekerja berat. Pekerja berat. Dan sangat semangat hidupnya membesarkan anak-anaknya itu. Dan sekarang justru berpisah dengan anak-anaknya, hidup sendirian. Nggak akur dengan anak-anaknya. Istri saya tak ceritain itu nangis istri saya. Tangan ini punya riwayat. Ini karena banyak ngangkut berang berat ini. Dan kalau dia beriman dengan ini, surga balasannya dia. Ini tangan yang paling dicintai oleh Allah. Karena ada 2 tetes yang dicintai Allah dan 2 bekas yang dicintai oleh Allah. Yang satu tetesan darah orang jihad, yang kedua tetesan air mata menangis karena dosa. Itu tetesan, 2 tetes yang sangat dicintai oleh Allah. Terus 2 bekas yang paling dicintai Allah. Satu bekas jihad, kena tombak, kena pedang, kena panah, itu bekasnya itu dicintai oleh Allah. Yang kedua, bekas karena menjalankan kewajiban. Seperti siapa? Seperti Ali bin Husain bin Ali, cucunya Ali. Itu ketika meninggal, jenazahnya dimandikan oleh orang-orang para ulama, itu nyentuh itu bingung, ini bekas apa ini? Jadi banyak luka-luka di punggungnya ini. Garis-garis hitam itu. Apa ini? Bekas-bekas hitam. Akhirnya diceritakan oleh teman dekatnya, ini tiap malam itu ngangkut gandum, ngangkut roti di karung untuk dibagi-bagikan ke orang fakir miskin. Jadi di Madinah itu ada 100 keluarga miskin yang dicukupi oleh Ali ini. Dan mereka nggak tahu. Tahunya itu ketika Ali sudah meninggal. Begitu Ali meninggal, sudah nggak ada lagi sembako di depan rumahnya, karena baginya tengah malam. Waktu memandikan jenazahnya, bekas-bekas karung itu ada garis-garis, nangis semuanya. Nah gitu. Makanya saya seneng. Tapi nek kalau bekas ya jadi tatap-tatap no Mas ya. Kok kalau bekas tabrak no. Kok kalau bekas iki keplek-keplek no tembok gak usah ya. Masya Allah. Itu janji. Ada manfaat, ada manfaatnya. Ya. Saya dulu kalau cuapek itu habis ngaji ini, anak saya sana dulu dah, habis cuapek ini. Sana dulu diambil umi, udah jangan ganggu api. Lo ngarek kangen juga oleh. Ya. Anak kangen itu satu kebanggaan bagi kita itu. Mereka seneng kalau kita rambut itu. Disitulah perbedaan anak punya orang tua dengan tidak. Ngono lah Pak. Lah nek sampean gak gelem diganggu, lho apa bedane karo arek yatim? Makanya para ulama mengatakan jangan kamu jadikan anakmu yatim padahal kamu masih hidup. Artinya apa? Terputus kasih sayang. Karena sing dingalemi ngono lho. Paham ya? Nah, itu Masya Allah. Akhirnya sekarang enggak, biarkan mereka itu seneng mereka itu. Tadi capek silang, katanya dilarang seneng, kita ikut seneng. Karena
di situ ada nilai-nilai yang kita harapkan dari janji Allah. Begitu juga mempelajari tentang ancaman-ancaman Allah menjadikan kita hati-hati. Ya, nah, itu ilmu yang bermanfaat yang kedua. Yang ketiga, kata saya Imam Ibnu Taimiyah, ilmu yang bermanfaat yang ketiga adalah ilmu yang berhubungan dengan urusan hati. Urusan hati, mengenal sifat-sifat hati, karakteristik hati, kondisi hati. Ya. Maka mendalami pembahasan tersebut ada manfaatnya? Banyak manfaatnya, besar manfaatnya. Ya, ini urusan karakter yang ada pada diri kita ini. Nah, Bapak-bapak, penjelasan ini itu dijelaskan oleh Syekh Ali bin Wahab Al-Qahtani di dalam kitab Muqawwimat Ad-Da'iyah An-Najih. Di dalam kitab Muqawwimat Ad-Da'iyah An-Najih oleh Imam Ibnu Taimiyah. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu penjelasan seputar ayat-ayat dan kisah-kisah yang penuh dengan inspiratif dari Al-Quran dan Sunnah tentang tawakal. Pelajaran yang akan datang bulan depan, kita akan mempelajari tentang keutamaan dari sifat tawakal ini. Apa yang kita peroleh. Nah, inilah bedanya ahli sunnah dengan ahli harokah. Ini yang bedakan nanti. Dakwanya ahli sunnah dengan orang-orang harokah, orang-orang pergerakan. Bedanya di sini nanti. Akan kita bahas bersama-sama insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari bareng-bareng menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.